Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1. Sister Sen, kalian sangat romantis. Zhong Wuxiao tersenyum kosong, benarkah? Maka kalian akan bersama dengan lancar dan bahagia. Mendengar ini, Sen Subing menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, bagaimana bisa begitu mudah? Meskipun aku jatuh cinta padanya, ayahku, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Sister Sen, bagaimana kamu bisa bersama nanti? Tante Xianer bertanya. Nanti, Sen Subing menatap Tan Yun dengan penuh kasih, nanti, ketika ayahku tidak setuju, aku kawin lari dengannya. Untuk ini, ayah saya dan saya memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Pada titik ini, Sen Subing menghela nafas, kemudian, pada hari saya menikah dengannya, ayah saya datang ke sini tanpa diundang dan memberinya hadiah untuk mengenali saya. Baru saya tahu bahwa ayah saya tidak setuju dengan pernikahan saya dengan Tan Yun karena ayah saya tahu bahwa Tan Yun memiliki bencana besar, dan jika saya menikah dengan Tan Yun, saya tidak akan lolos dari kematian. Saat itu, aku masih enggan menikahi Tan Yun dan menjadi istrinya. Sampai nanti, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme melanggar moral dan menyerang Tan Yun. Setelah mengatakan itu, Sen Subing tidak berkata apa-apa lagi, air mata mengalir di matanya, dan ayahku, untuk menyelamatkanku dan Tan Yun, memberikan nyawanya. Jadi saudari, kamu dan Tan Yun telah memilih untuk bersama, dan kita akan memiliki jalan yang sangat panjang di masa depan. Dan keinginan terbesar kita adalah balas dendam. Mendengar itu, Tang Mengyao, Zhong Wuxiao, Namong Yukin, Tante Xianer, fokus pada kepala mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun dan Sen Subing telah melalui begitu banyak pasang surut di masa lalu. Mereka juga tahu bahwa di dalam hati Sen Subing, mereka merasa bersalah terhadap ayahnya. Tan Yun maju selangkah, menghapus air mata Sen Subing, dan memeluk Sen Subing dalam pelukannya. Merasa sedikit tertekan di atmosfer, Sen Subing tertawa terbahak-bahak, mendorong Tan Yun menjauh, menatap keempat wanita itu, dan berkata dengan marah, dia pernah berkata bahwa dia hanya akan mencintaiku selama sisa hidupnya dan tidak akan menikahi wanita lain. Namun, dia telah menipu kalian semua sekarang. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan hidungnya. Keempat putri Xianer mengerutkan bibir dan tersenyum. Keluarga tampak bahagia. Pertempuran berubah menjadi bintang, 5 hari kemudian. Di bagian utara benua hukuman surgawi, ada sebuah kota di langit, kota suci Zhongli. Kota suci tergantung di atas 100.000 gunung yang berlama-lama dengan aura. Kota suci ini memiliki radius 90 juta li, yang hampir 20 kali lebih besar dari ranah rahasia Huangfu. Kota di langit ini diselimuti oleh awan tipis sepanjang tahun, seperti negeri dongeng, yang dikenal sebagai kota hukuman pertama. Pada saat yang sama, itu adalah habitat terkenal keluarga Zhongli. Sekarang, klan Zhongli sangat takut bahwa Huangfu Sein Sekte akan dibunuh oleh yang kuat, jadi mereka membuka formasi Fangcheng. Layar pencakar langit biru pucat menyelimuti seluruh kota raksasa saat ini. Ada lebih dari 9 juta orang Zhongli yang tinggal di kota suci, dan lebih dari 60% dari mereka adalah biksu. Di kedalaman kota langit yang sangat makmur, berdiri sebuah istana megah, kuil Zhongli. Di belakang kuil Zhongli adalah kediaman keluarga Zhongli, yang menempati 1 juta li. Pada saat ini, di kuil Zhongli, patriark keluarga Zhongli, paman Zhongli dan ibunya Lin Lanfang, sedang duduk di meja atas. Di kursi bawah di kedua sisi kuil, lebih dari 200 orang tua duduk. Meskipun ada banyak tingkat tinggi, hanya Lin Lanfang dan Zhongli Liu yang merupakan 3 alam eklosion. Di antara para tetua yang tersisa, hanya ada 2 alam eklosion dengan 1 berat. Dibandingkan dengan Huangfu Shengzong saat ini, Huangfu Shengzong adalah raksasa, dan klan Zhongli mengatakan itu adalah semut. Pada saat ini, suasana di kuil Zhongli tertekan dan terengah-engah. Kamu tidak perlu panik. Zhongli Liu bangkit dari tempat duduknya dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, sejak 1,5 tahun yang lalu, Patriark telah mengirim seorang tetua yang hebat untuk pergi ke istana Wu Liangyu dan meminta Daneng untuk datang dan duduk bersamaku kota. Diperkirakan pembangkit tenaga listrik istana Wu Liangyu akan segera tiba. Mendengar itu, ketika para tetua merasa lega, tetua kedua berdiri dan membungkuk dan berkata, Patriark, akankah istana Wu Liangyu setuju untuk melindungi klan saya? Iya, Paman Zhongli Liu berkata, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas,
karena kepala klan telah memutuskan untuk memberikan pedang klan kota ke Istana Wuliangyu demi keselamatan klanku. Istana Wuliangyu, aku pasti akan melindungi klanku demi pedang suci. Ketika para tetua mendengar ini, wajah mereka penuh penyesalan. Ini karena Zenzu Excalibur, yang memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, adalah jiwa dan kepercayaan klan Zhongli. Jika mereka menyumbangkan pedang ilahi ke istana tanpa batas, akan sulit bagi mereka untuk menyerah, dan hati mereka akan menjadi kosong. Tapi kemudian hatiku dipenuhi amarah dan kebencian. Fitur wajah tetua kedua dipelintir, dan kemarahan yang mengamuk memancar di mata berlumpur, dan dia benar-benar berkata, Patriark, pedang klan kota yang klan kita sekarang telah jatuh ke titik di mana ia ingin memberikannya disebabkan oleh Tan Yun. Ini semua disebabkan oleh Huang Fu Seinsek. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Betul sekali. Paman Zhongli Liu dipenuhi amarah. Tan Yun, bajingan ini, membunuh putriku, dan sekarang dia akan membuat kita kehilangan Excalibur. Kebencian ini harus dibayar. Pada saat ini, Lin Lanfang berkata, setiap kali saya memikirkan Siner yang sudah mati, hati saya sakit. Ini semua tentang penghancuran Kaisar Huang Fu Shengzong oleh Istana Wuliangyu dan Zhongnan Xianshan. Jika dua negara adidaya hanya membunuh Tan Yun dan Huang Fu Shengzong sekuat tenaga, maka pada saat itu, klan Zhongli kita pasti akan mencuci Huang Fu Shengzong. Semua orang yang hadir benar-benar tidak tahu malu. Mereka menghitung semua kesalahan pada Huang Fu Shengzong, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Jika bukan karena klan Zhongli yang ingin terlibat dalam Shengzong Huang Fu, bagaimana mungkin Tan Yun membunuh mata-mata yang ditanam klan Zhongli di Shengzong Huang Fu? Wanita tua itu masuk akal. Pada saat ini, tetua kedua berkata, kalau begitu pertama-tama kita akan menunggu Wuliangyu Gong datang dan duduk, dan kemudian menunggu kabar baik bahwa Huang Fu Shengzong dihancurkan oleh dua negara adidaya. Benar. Pada saat yang sama, desir, Tan Yun mengendalikan kapal abadi kelas bawah dan berhenti terbang di lautan awan yang luas. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan melampiaskannya, menutupi kota suci Zhongli. Setelah menemukan bahwa garis pandang menghalangi pandangan dan tidak dapat melihat situasi di kota, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, formasi pertahanan yang hebat ini tidak dapat menghentikan pukulanku. Aku akan menerobos formasi pertahanan yang hebat, dan kemudian memasuki kota suci Zhongli. Kami hanya memiliki satu prinsip. Orang-orang biasa di kota suci tidak akan membunuh. Selama orang lain adalah biksu, terlepas dari wilayah mereka, mereka akan dibunuh. Kelima wanita itu mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dari 5 wanita yang paling membenci Zhongli, tentu saja Namong Yukin. Karena 30.000 penduduk kota, Mochizuki yang meninggal juga adalah ayah dan penduduk desanya. Mata Tan Yun menunjukkan sentuhan kecemerlangan dan berkata, kota suci ini sangat luas. Pada saat ini, jika formasi besar rusak, saya khawatir anggota senior klan Zhongli akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, aku akan menarik mereka terlebih dahulu, lalu membunuh. Setelah itu, Tan Yun dan kelima putrinya memasuki ruang kultivasi Xianzu. Kemudian, Tan Yun mengatur cara untuk mencegah kesadaran spiritual orang mengintip ke dalam pesona dan menyelimuti ruang kultivasi. Setelah semuanya selesai, Tan Yun membuka mulutnya dan sebuah suara tua berlama-lama di atas gerbang kota, pergi dan beritahu Patriark bahwa yang lebih tua dari yang lebih tua, pendahulu dari istana yang tak terukur, ada di sini. Biarkan Patriark datang menemuimu. Pada saat ini, dua anak keluarga yang memurnikan jiwa yang menjaga gerbang kota sangat bersemangat dan berkata, Penatua, tunggu sebentar, generasi muda akan melapor ke Patriark. Karena suara Tan Yun ditiru oleh Zhongli Liang, keduanya secara alami tidak menyadari bahwa mereka curang. Setelah itu, salah satu pemuda terbang ke gerbang kota dengan pedang bersemangat, dan kemudian, melalui susunan teleportasi, tiba di alun-alun di luar kuil Zhongli. Pria muda itu menyusut menjadi 1 inci, sosoknya berkedip, dan dia muncul di luar kuil Zhongli, berlutut menghadap kuil, dan berteriak, Patriark, Tetua Agung telah mengundang orang kuat dari istana tak terukur. Penatua Agung ingin kamu pergi keluar gerbang kota untuk menemuimu. Begitu kata-kata itu jatuh, di aula tertutup, ada suara bersemangat dari Paman Zhongli Luo, baiklah, baiklah, kamu pergi dan beritahu para tetua, Patriark akan memimpin para tetua, dan segera datang. Itu adalah Patriark. Setelah menerima pesanan, anak itu pergi. Pada saat ini, di kuil Zhongli,
Paman Zhongli di kursi memandang lebih dari 200 tetua dan tersenyum dari telinga ke telinga. Semuanya, pernahkah Anda mendengar itu? Apa yang dikatakan Patriark ini? Patriark ini mengatakan bahwa Istana Wuliangyu pasti akan mengirim kekuatan besar untuk mengendalikan klan kita, jadi tidak mungkin salah. Lebih dari 200 penatua semuanya bergema, sang Patriark berpandangan jauh ke depan, Patriark itu bijaksana. Pada saat ini, Lin Lanfang dengan ramah memandang Paman Zhongli Liu, dan berkata sambil tersenyum, itu membuatmu bahagia. Jangan konyol, jangan terburu-buru untuk memenuhi kekuatan Istana Wuliangyu. Hahaha, anakku menurut. Setelah Zhongli Liu sedikit menyesuaikan jubahnya, dia menatap para tetua dengan wajah lurus, semua ikuti Patriark dan sambut kekuatan. Setelah itu, Zhongli Liu melambaikan tangan kanannya, dan setelah pintu kuil terbuka, dia melangkah keluar dari kuil dengan tenang. Pejabat tingkat tinggi dan Lin Lanfang mengikuti. Setelah beberapa saat, Zhongli Luobo dan yang lainnya muncul dari udara tipis dari susunan teleportasi di dalam gerbang, dan berjalan keluar dari gerbang sambil tersenyum. Tepat ketika Paman Zhongli Liu hendak membuka formasi pertahanan besar, alisnya berkerut, dan dia menemukan bahwa hanya ada satu perahu terbang yang tampak seperti perahu roh, tergantung di atas gerbang kota. Tidak ada seorang pun di kapal roh. Paman Zhongli Liu adalah orang yang berhati-hati. Dia pasti tidak akan membuka parit sebelum melihat Zhongli Liang. Paman Zhongli Liu masih dengan hormat mengepalkan tinjunya, menatap Xianzu, dan berkata dengan penuh semangat, Patriark Zhongli, Paman Zhongli Liu, memimpin para tetua dari klan yang lebih rendah, dan datang untuk menyambut para pendahulu Istana Wuliangyu. Kemudian, lebih dari 200 tetua membungkuk satu demi satu dan berteriak, para junior menyambut para senior Istana Wuliangyu. Pada saat berikutnya, Paman Zhongli Liu, yang memandang Lingzu, tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan menemukan bahwa Zhongli Liang tidak muncul di Xianzu. Sebaliknya, di depan Xianzu, seorang pemuda tampan berjubah putih muncul, dan Wu seorang wanita cantik dan tidak kompeten. Paman Zhongli Liu memandang seorang pria dan 5 wanita, dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi keenamnya, dia tidak berani cemburu. Dengan hormat berkata, apakah Anda senior Istana Wuliangyu? Kata-kata Paman Zhongli Liu jatuh, dan tiba-tiba, Lin Lanfang di sampingnya, dengan wajah pucat, gemetar hebat, dan tatapan berdarah, berteriak, anakku. Jangan buka formasi pertahanan yang hebat. Pria itu adalah Tan Cloud, ini guru sekte Huangfu Seng Song Tan Yun. Begitu komentar ini keluar, ekspresi Zhongli Liu terkejut. Dan lebih dari 200 tetua di belakangnya sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Tan Yunding berpura-pura menjadi suara tetua agung dan membiarkan dirinya menunggu seseorang datang. Mereka semakin mengerti bahwa sejak Tan Yun mengetahui bahwa tetua agung telah pergi ke Istana Wuliangyu untuk meminta bantuan, sangat mungkin bahwa tetua agung telah diracuni oleh Tan Yun. Kenapa panik satu per satu? Zhongli Liu melihat kembali ke para tetua dan meraung, kami memiliki formasi pertahanan yang hebat. Apakah mungkin Anda masih khawatir bahwa Tan Yun akan menerobos masuk? Menghadapi omelan, semua tetua terdiam, dan suara jarum jatuh di tempat kejadian bisa terdengar. Segera, Paman Zhongli Liu melihat kembali ke Tan Yun, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan benar, Sekte Master Tan, Anda membunuh Putri Patriark. Sang Patriark bertanggung jawab untuk tinggal di dinasti suci Zhongli ini selama bertahun-tahun. Pembalasan dendam. Bahkan jika Patriark ini meminta tetua agung untuk mengundang Istana Wuliangyu untuk duduk, itu hanya akan mencegahmu dari terburu-buru untuk membunuh. Klan Zhongli saya sudah mundur ke sake semacam ini, apakah Anda masih agresif dan ingin membunuh klan Zhongli saya? Kamu akan terlalu kejam untuk melakukan ini. Mendengar ini, Tan Yun tertawa. Meskipun dia tertawa, matanya penuh dengan niat membunuh, Patriark Zhongli sangat fasih sehingga dia bisa mengubah hitam menjadi putih. Kemampuanmu untuk membalikkan yang benar dan yang salah sangat bagus. Kamu orang tua, mengirim ratusan agen klan Zhongli untuk bercampur dengan putrimu Zhongli Xiner ke dalam Huangfu Seng Songku dalam upaya untuk menghancurkan Seng Songku. Perilaku seperti itu adalah tabu antara kekuatan dan kekuatan, dan itu juga merupakan provokasi yang tak tahu malu. Suzerain ini membunuh putrimu dan membunuh orang-orangmu, lalu mereka akan mati. Adapun klan Zhongli Anda, mengapa Anda tidak menyerang Huangfu Seng Song saya? Itu bukan karena Anda tidak berani melihat Lao Su menjadi lebih kuat. Saat itu,
ibumu dan Zhong Liliang sudah pergi ke pegunungan hukuman surgawi. Jika bukan karena kekuatan sekte kami di awal, jika tidak, ibumu dan Zhong Liliang akan melepaskan sekte Huangfu Sheinku. Paman Zhong Liliu, menurutmu siapa aku sebagai Tan Yun? Kesemek yang lembut, kamu bisa mencubit apapun yang kamu mau. Atau, saat aku masih anak 3 tahun. Tan Yun berhenti, tatapannya tertuju pada Lin Lanfang, matanya yang berbintang mengungkapkan kemarahan yang mengamuk, dan dia hampir meraung, anjing tua Lin, jika kamu ingin orang tidak tahu apa-apa selain tidak melakukan apa-apa, kamu menganggap Lao Su sebagai salah satu orang Wang Yue. Kota apa yang terjadi? Beritahu Zhongnan Xianshan, bukankah itu hanya membiarkan Zhongnan Xianshan mengambil ayah dan penduduk desa Laozi dan mengancam Laozi. Selamat, kamu berhasil. Zhongnan Xianshan membantai total 30.000 orang dari ayahku dan sesama penduduk desa. Mendengar itu, Lin Lanfang, Zhong Liliu dan semua tetua klan Zhongli tahu bahwa Tan Yun bertekad untuk tidak membiarkan klan Zhongli pergi. Mata berlumpur Lin Lanfang dipenuhi dengan kekejaman. Ya, Tan Yun, apa yang kamu katakan benar. Kamu membunuh cucuku dan membunuh 30.000 penduduk kotamu di usia tuamu. Tan Yun, anak-anak, jangan marah. Sekarang setelah kamu ditangkap di istana mendalam 6 surga, kamu akan mati cepat atau lambat. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum marah, seharusnya memang begitu. Lao Su membanjiri kota suci Zhongli Mu hari ini, itu juga seharusnya. Juga, jangan melamun tentang hal-hal lama, Zhongnan Xianshan dan istana Wuliang Yu telah dihancurkan oleh Lao Su. Setelah mendengar ini, Lin Lanfang terkejut sejenak, dan kemudian menyeringai, bajingan kurang ajar, Zhongnan Xianshan dan istana Wuliang Yu adalah negara adidaya dari benua hukuman surgawi. Tingkat kultivasi terendah di dalamnya juga eklosion tahap 4. Bagaimana bisakah kamu membunuh mereka? Naik, anak bodoh, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidahmu ketika kamu mengucapkan kata-kata besar. Dengan mengatakan itu, Lin Lanfang mengambil langkah, mengangkat dadanya, dan mencibir, binatang kecil, di mana kamu ketika kamu adalah klan Zhongliku? Datang jika kamu mau. Kamu ingin menjadi liar. Orang tua itu berdiri di sini menunggumu untuk membunuh. Tapi sayang sekali kamu juga ingin menerobos formasi pertahanan klan kami. Sudah kubilang, formasi pertahanan klanku adalah formasi abadi Asia tingkat rendah yang diatur oleh leluhurku. Pada saat ini, Paman Zhong Liliu mengacungkan jarinya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan kejam, ibuku benar, kau bajingan yang membunuh putriku, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menerobos parit, tetapi itu adalah sayang. Kamu tidak bisa melakukannya sebagai binatang buas. Pada saat ini, lebih dari 200 tetua mencibir. Di hati mereka, ada parit besar, dan kota suci Zhongli sekokoh emas. Bahkan jika seseorang dari alam eklosion Dzogchen menyerang, itu tidak akan rusak bahkan selama 3 atau 5 tahun. Jika Anda merasa bahwa formasi pertahanan yang hebat akan segera dihancurkan, Anda telah melarikan diri. Pada saat ini, Tan Yun berlama-lama di telinganya dengan kata-kata yang sangat memalukan seperti, bajingan kecil, binatang kecil, tetapi tidak peduli seberapa baik temperamennya, dia tidak bisa menahan amarah. Selain itu, memikirkan kematian 30.000 ayah dan penduduk desa, dadanya terbakar dengan bola kemarahan, api kebencian ini, dia ingin meledakkan dadanya. Mata Tan Yun berubah dari marah menjadi merah, dan merah memancarkan kilau haus darah. Ah! Tan Yun meraung, hari ini aku akan membunuh. Tubuh api Hongmeng. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun melonjak hingga 300 kaki, dan tubuhnya sama mengejutkannya dengan lava. Rambutnya yang menari terbakar seperti api lava. Segera setelah itu, Tan Yun menukik turun dari perahu abadi seperti bunga api, mengangkat kedua tangannya yang besar, dan menghancurkannya di garis depan di atas gerbang kota, dan meraung, hancurkan aku. Detik berikutnya, adegan yang membuat Lin Lanfang dan semua anggota senior klan Zhongli panik hingga putus asa terjadi. Boom! Ditemani oleh suara keras, tirai tipis penjaga kota bergetar ketika lengan Tan Yun jatuh. Segera setelah itu, medan perang di atas gerbang kota dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan seperti kulit telur. Hancurkan aku! Tan Yun terpental dan bangkit 1000 kaki, lalu terbanting, menghentakkan kaki kanannya ke arah pertempuran. Bang! Pada suara pertama, formasi di atas gerbang kota hancur. Segera, susunan yang luas dengan radius 90 juta mil runtuh dan runtuh hampir pada saat yang bersamaan. Bagaimana bisa seperti ini?
Suara horor tiba-tiba berakhir, tetapi Tan Yun, yang setinggi 300 meter, diinjak-injak sampai mati oleh kaki kanannya seperti rumah. Anakku, Lin Lanfang menangis memilukan, berbalik dan melarikan diri menuju formasi teleportasi di dalam gerbang kota, sambil buru-buru menghadapi lebih dari 200 tetua, memerintahkan, lari. Itu wanita tua, lebih dari 200 tetua naik ke udara dengan ketakutan dan terbang menuju Lin Lanfang. Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan langsung muncul di belakang para tetua, lengan kanannya menyapu 1000 tentara, dan menyapu para tetua. Lengan besar yang tersapu di langit langsung menghancurkan kekosongan dalam radius 100 mil. Tidak, apa, boom, boom. Dalam ratapan keputusasaan dan ketidakberdayaan, setelah lebih dari 60 tetua disapu oleh lengan kanan Tan Yun, seluruh tubuh mereka berubah dari rendah di udara menjadi bunga kematian berdarah yang indah, tanpa tulang yang tersisa, tidak ada jiwa yang tersisa. Membunuh. Membunuh. Petik 2 titik 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 petik 2. Sen Subing, Nangong Yukin, Tang Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Tante Xianer terbang melintasi langit dan membawa pedang cahaya kepada para tetua yang melarikan diri untuk membunuh. Pompa, lempar, di langit, darah menghujani dan tulang-tulang berjatuhan. Hanya dalam 3 napas, lebih dari 200 tetua klan Zhongli terbunuh. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun, yang tingginya 300 kaki, tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi orang normal. Dia menyusul Lin Lanfang dan memukul punggungnya dengan telapak tangan yang ringan. Puf engah. Lin Lanfang tersedak 3 panah berdarah, organ internalnya rusak parah, dan tubuh lamanya menyerupai layang-layang dengan garis putus-putus yang jatuh di tepi susunan teleportasi di bawah. Tidak, tidak, Lin Lanfang gemetar, merangkak menuju formasi teleportasi seperti kura-kura. Tiba-tiba, Lin Lanfang mengeluarkan ratapan histeris, tetapi Tan Yun muncul di depan Lin Lanfang dengan niat membunuh, dan menginjak tangan kanannya. Retak mencicit, retak. Tan Yun perlahan berusaha untuk menghancurkan tangan kanan Lin Lanfang menjadi terak. Tangan orang tua itu. Lin Lanfang berteriak, dan Tan Yun meremukkan tangan kirinya dengan kakinya. Jeritan Lin Lanfang begitu keras hingga dia mendengarnya sejauh ratusan mil. Pada saat ini, para biksu keluarga Zhongli tidak jauh dari gerbang kota. Setelah mengetahui bahwa Patriark Zhongli dan para tetua keluarga Zhongli semuanya mati, mereka semua melarikan diri dengan ngeri. Tan Yun menginjak wajah Lin Lanfang dengan kaki kanannya, dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi seluruh lonceng dari kota suci, dan berkata dengan suara keras, "Saya adalah penguasa Kaisar Huangfu Shengzong saat ini." Tan Yun dengar, Zhongli adalah seorang non-biksu. Semua berlutut di tanah, dan raja ini tidak akan pernah membunuh. Beku lain, semua harus mati hari ini. Mendengar itu, lebih dari 3 juta non-biksu di kota suci Zhongli berlutut di tanah dalam kepanikan dan kebingungan. Lari, Huangfu Shengzong ada di sini. Lari untuk hidupmu. Petik 2 titik 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 petik 2. Dan 5 juta pembudidaya yang tersisa, beberapa melayang ke udara, dan beberapa menginjak pedang terbang, mencoba melarikan diri ke segala arah di luar kota suci. Jelas mereka tahu dendam antara Huangfu Shengzong dan klan Zhongli-nya. Pada saat ini, Lin Lanfang di bawah kaki Tan Yun, suara kelemahan mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Tan Yun, kamu iblis, kamu adalah iblis. Tan Yun tampak tenang dan menakutkan, hal-hal lama, sejak saat klan Zhongli-mu mengirim mata-mata ke Huangfu. Shengzongku, klan Zhongli-mu ditakdirkan untuk binasa. Hari ini, klan ini terutama mengizinkanmu, jutaan orang, untuk mengubur 30.000 ayah dan penduduk desa yang mati untukku. Setelah Tan Yun berkata, setelah menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan Lin Lanfang, dia tidak diragukan lagi berkata, beritahu raja ini, di mana pedang dewa 5 atribut di klanmu. Lin Lanfang tampak kusam dan berkata, di alam semesta putraku. Mendengar ini, Tan Yun menghancurkan kepala Lin Lanfang dengan satu kaki. Segera, sosok itu muncul di luar gerbang kota dalam sekejap, dan menemukan pedang ajaib 5 warna dari cincin alam semesta Zhongli Liu. Dan itu masih Excalibur wanita. Artefak luar biasa. Tan Yun mengecilkan pupil matanya, dan berkata dalam hati, itu seharusnya pedang suci yang digunakan setelah dewa musuh turun ke benua hukuman surgawi. Pedang ini cocok untuk digunakan Xian. Ketika Tan Yun menyingkirkan pedang suci, kelima putri Sen Subing telah melakukan serangan kesadaran spiritual terhadap para kultivator yang telah melarikan diri dengan padat di langit. Dalam sekejap,
Indera spiritual yang kuat dari 5 wanita, seperti gelombang yang tak terlihat, menelan kekosongan dalam radius puluhan juta mil. Ah, maafkan aku. Kami belum ingin mati. Petik 2. Dengan teriakan ketakutan akan belas kasihan, para biarawan dari lebih dari 2 juta lonceng dari klan meledak dari kehampaan. Untuk sementara waktu, langit diselimuti kabut darah, dan langit ditelan oleh hujan darah. Setelah itu, kelima wanita melewati susunan teleportasi dan mencapai kedalaman kuil Zhongli, di alun-alun di luar kuil Zhongli. Boom! Tan Yun menampilkan kekuatan tertinggi Dzogchen di alam eklosion, dan dengan serangan spiritual 30% lebih kuat, menyebar ke arah kekosongan ke segala arah. Di mana indera spiritual berlalu, kehampaan dipenuhi dengan retakan padat di ruang gelap. Tiba-tiba, ada lebih dari 3 juta biksu, di bawah tekanan kesadaran spiritual, mereka berubah menjadi hujan darah. Wow! Tiba-tiba, darah membasuh kota suci Zhongli, dan darah berubah menjadi aliran di tanah. Hanya sesaat kemudian, Zhongli memiliki lebih dari 5 juta biksu di dinasti suci, dan tidak ada yang selamat. Pada saat ini, lebih dari 3 juta orang yang merangkak dalam hujan darah, bukan klan Zhongli biarawan, mereka panik. Mereka sangat takut sehingga mereka lupa menangis. Takut pikiranku kosong. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar dari langit. Ingat, Master Sekte ini tidak akan membunuhmu, itu sudah menjadi inti dari Master Sekte ini. Mulai sekarang, tidak akan ada klan Zhongli di benua hukuman surgawi. Adapun kota pertama hukuman surgawi, itu akan diubah menjadi kota hukuman surgawi mulai sekarang. Karena kamu bukan pembudidaya, Raja ini memberimu 10 tahun untuk meninggalkan kota ini. 10 tahun kemudian, jika ada orang di sini, Raja ini akan melakukan apa yang dia katakan dan membunuh mereka semua. Juga, Anda dapat mendengar dengan jelas bahwa itu adalah belas kasihan bagi guru sekte ini untuk tidak membunuh Anda. Guru sekte ini tidak akan mempertahankan hidup Anda dan akan membalas dendam dari Huangfu Shengzong saya di masa depan. Tentu saja, kamu juga bisa membalas dendam, selama sekte Huangfu Sheinku mengetahuinya, ke-9 klan akan dihancurkan. Kalian melakukannya sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun melihat ke belakang dan menghancurkan kuil Zhongli dengan pukulan. Selanjutnya, hancurkan semua bangunan klan Zhongli di belakang kuil Zhongli. Akhirnya, setelah Shen Subing mengobrak-abrik rumah keluarga Zhongli, Tan Yun pergi dari kota suci Zhongli dengan kelima putrinya di atas kapal surgawi, dan terbang ke utara pegunungan Changguyang. Dikenal sebagai benua hukuman surgawi dan yang kedua pegunungan. Ada ribuan sekte abadi di pegunungan Canggu, dan 3 kekuatan utama adalah keluarga pertapa dari 3 nama keluarga Zhongwu, Qi Li, dan Si Hong. Menurut legenda, ketiga keluarga besar ini tidak penting di dunia, tetapi Tan Yun tahu bahwa ini hanyalah omong kosong. Jika Anda tidak bertanya tentang urusan dunia, bagaimana Anda bisa mengirim mata-mata untuk masuk ke Huangfu Shengzong dan mencoba menduduki sarang murai? Perahu abadi itu tampak seperti petir besar yang sebening kristal, melayang di langit biru. Di kapal abadi, ada 6 menara tinggi. Di 6 menara, Tan Yun dan 5 gadis secara alami berlatih. Waktu berlalu seperti panah, dan perahu roh telah terbang dari langit selama 2 tahun 4 bulan. Sudah 5 tahun sejak Tan Yun meninggalkan pegunungan Tianpu. Pada saat ini, di lantai 12 pagoda suci Linglong, Tan Yun, duduk bersila, telah dipromosikan ke tahap ke-7 dari alam eklosion. Dan Yukin, Meng Yao, Xiao, dan Xianer di 4 menara lainnya, setelah meminum pil Yuhua, juga telah memasuki tahap ke-7 dari ranah kemunculan. Shen Subing di menara terakhir, dengan alam tertinggi, dipromosikan ke alam eklosion tingkat 8. Tan Yun melangkah keluar dari menara suci dengan senyum puas. Ketika dia pertama kali muncul di perahu roh, kelima wanita itu juga melangkah keluar dari pintu menara selangkah demi selangkah, berdiri berdampingan dengan Tan Yun, menatap lautan awan, langit yang menjulang tinggi. Pegunungan kuno. Shen Subing mengulurkan jari Gyeokyan-kian, menghaluskan sutra biru yang telah terganggu oleh angin, dan berkata dengan lembut, Tan Yun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluarga Kili? Kamu bisa tiba sebelum matahari terbenam. Tan Yun berkata, pertama hancurkan keluarga Kili, dan kemudian, setelah setengah bulan, Anda akan mencapai keluarga Si Hong. Akhirnya, keluarga Zhongwu akan dihancurkan, dan kemudian kita dapat kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Setelah itu,
Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, menghitung waktu, kami telah meninggalkan sekte selama 5 tahun. Sangguannya seharusnya dipromosikan ke kesempurnaan besar tahap eklosion. Kecuali dia, kita tidak tahu apa kekuatan tertinggi dari istana mendalam 6 surga. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah bahwa ketika Kaisar Abadi 6 surga bereinkarnasi, dan ketika dia datang ke hukuman benua surga, pembangkit tenaga listrik lain di alam 6 surga juga akan mengikuti reinkarnasi Kaisar Abadi 6 surga. Di ujung paling selatan dunia tempat manusia hidup, ada dataran tinggi dengan ketinggian 60 juta li, yang disebut Wolong Xianyuan. Sepotong padang rumput hijau ini mencakup area seluas 880 juta li. Dilihat dari langit, topografi negeri dongeng ini seperti 108 ekor naga raksasa yang melingkar, sehingga disebut Wolong Xianyuan. Di negeri dongeng Wolong terdapat 108 puncak peri yang masing-masing tampak seperti naga raksasa dengan kepala tinggi, sehingga disebut domain puncak Wolong. Puncak Wolong adalah habitat sangguannya, penguasa istana mendalam 6 surga. Dan di puncak Wolong yang paling megah di wilayah puncak Wolong, sebuah istana megah dibangun. Di puncak di luar istana, ada ribuan air terjun peri yang terkondensasi dari aura surga dan bumi, yang sangat spektakuler. Pada saat ini, di luar aula mendalam 6 surga, seorang tetua berusia 60 tahun dengan tulang dan angin surgawi, berdiri dengan alis horizontal dan garis vertikal, tampaknya telah menghadapi masalah yang rumit, dan ingin melapor kepada atasannya. Orang tua itu adalah istana mendalam 6 surga, Patriark Ni Duanhong. Pada saat yang sama, dia juga ayah mertua sangguannya. Setelah sangguannya bereinkarnasi, dia tumbuh bersama Ni Lingyun sebagai kekasih masa kecilnya, dan akhirnya membuahkan hasil, dan keduanya melahirkan putri mereka saat ini Ni Rou. Menantu perempuan tua saya, apa yang terjadi? Ni Duanhong cemas. Ledakan. Pada saat ini, gerbang kuil setinggi 1000 kaki terbuka perlahan, dan sangguannya memancarkan keagungan dunia, dan dengan aura dominasi diri, melangkah keluar dari istana mendalam 6 surga. Betul sekali. Butuh 6 tahun sebelum dan sesudah sangguannya, dan akhirnya dari tahap ke-9 alam eklosion ke kesempurnaan agung alam eklosion. Ayah, menantu perempuan saya mencari Anda. Sangguannya melintas dan muncul di depan Ni Duanhong, tersenyum, ayah, bagaimana? Zhongnan Xianshan, Istana Wuliangyu, sudahkah kamu menghancurkan Huang Fu Sengsong? Apakah kamu masih menangkap Tan Yun? Mendengar ini, Ni Duanhong menghela nafas dan berkata, ya ayahku akan memberitahumu ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Sebagai imbalan atas mata-mata yang baru saja dikirim ayahku, lebih dari 700 kekuatan Rana Eklosion dari istana yang terberkati pergi untuk menyerang sekte Kaisar Huangfu. Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang selamat, semuanya mati. Petik 2. Semua mati. Setelah sangguan ia terkejut, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Yun layak menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Pada saat ini, Ni Duanhong berkata lagi, ada juga Zhongnan Xianshan, orang-orang yang kami kirim, tidak peduli apa yang mereka panggil di luar pengzuan Xiandao, tidak ada yang menjawab. Zhongnan Xianshan telah dibentuk untuk melindungi gunung, dan orang-orang kita tidak dapat masuk untuk mengetahuinya. Memikirkan ayahku, Zhongnan Xianshan juga dihancurkan oleh Tan Yun. Ya Tan Yun pasti telah melewati mulut Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu dan mengetahui bahwa istana mendalam 6 surga kami yang mengirim 2 pasukan untuk menyerang Huang Fu Sengsong. Mendengar itu, setelah perenungan yang lama, sangguannya dengan serius berkata, ayah, apakah Anda tahu cara kerja Tan Yun? Ni Duanhong mengangguk dan berkata, saya telah mendengar masalah ini untuk ayah saya. Dikatakan bahwa Tan Yun, putranya, bertindak dengan penuh semangat, dan tidak pernah melunakkan musuh-musuhnya. Lebih penting lagi, Tan Yun telah melalui banyak pertempuran dan selalu tak terkalahkan. Setelah Ni Duanhong berbicara, sangguannya bergumam pada dirinya sendiri, siapapun yang bisa menyerang tidak terkalahkan. Kamu kuat, dan tembakanmu sengit. Jadi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa Tan Yun tidak berinisiatif untuk menyerang istana mendalam 6 surgaku. Hanya ada satu alasan, dia tidak sepenuhnya yakin. Jika dia membawa seseorang untuk menyerang, bahkan jika aku sekarang berada di Eklosion Realm Dzogchen, itu mungkin bukan lawannya. Bagaimanapun, dia dulunya adalah yang tertinggi dari 3 dewa besar. Setelah jeda, mata sangguannya menunjukkan warna tegas, ayah,
Sekarang saya akan memimpin bagian dari alam eklosion yang kuat di istana saya untuk menyerang Kaisar Huangfu. Istana mendalam 6 surga, suamiku akan bertanggung jawab. Sangguan ia sangat pintar. Dari perilaku Tan Yun, dia secara akurat menilai bahwa setelah kejahatan masa depan Tan Yun dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik istana Anda yang terberkati, alasan dia tidak segera menyerang istana mendalam 6 surga adalah karena Tan Yun mengetahui bahwa dia bukan lawan dari Six Heaven Profound Palace. Tujuan reinkarnasi sangguannya di alam bawah adalah untuk membunuh Tan Yun. Hanya dengan membunuh Tan Yun dia bisa berevolusi dan terbang. Setelah kembali ke dunia peri, dia akan kembali ke utusan alam dewa kekacauan. Karena itu, dia harus membunuh Tan Yun. Malam semakin larut, angin dingin terasa pahit, dan ada salju tebal di pegunungan Canggu. Dari langit bersalju, sebuah perahu abadi jatuh ke puncak aura puncak yang megah. Di puncak-puncak, berdiri sebuah monumen besar dengan tulisan, Keluarga Kili, dengan naga dan burung phoenix yang menari di atasnya. Di depan prasasti batu, seorang anak dari keluarga Kili di alam pemurnian jiwa memandang pria dan 5 wanita di perahu abadi. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah 6 orang Tan Yun, dia masih sombong, siapa 6 orang itu? Ayo, alasan mengapa pemuda ini melihat dengan lubang hidung yang terbalik adalah karena di belakangnya berdiri keluarga Ciri, salah satu dari 3 keluarga tersembunyi. Tan Yun melirik pemuda dengan lubang hidung terbalik, dan berkata dengan ringan, nada bicaramu cukup keras. Bagaimana jika aku tidak mendaftar? Hahaha. Pemuda itu geli, omong kosong khusus Sao, jika kamu tidak melaporkan namamu, tinggalkan aku dengan cepat. Kalian orang-orang dengan alam yang lebih tinggi dari saya telah melihat banyak, mengapa? Pikir saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Pria muda itu mendengus, melihat ke belakang dan menunjuk ke 4 karakter, keluarga Kili, di tablet batu, dan berkata, jangan buka matamu dan lihat, di mana tempat ini. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, mengambil langkah tajam ke arah pemuda itu, dan muncul di depan pemuda itu. Pria muda itu mundur ketakutan dan berkata dengan tajam, apa yang ingin kamu lakukan? Tan Yun menutup telinga. Dia menatap prasasti itu, nadanya masih acuh tak acuh, saya hanya berpikir prasasti ini menarik perhatian. Dengan itu, Tan Yun mengulurkan jari dan perlahan mengklik prasasti. Detik berikutnya, pemandangan yang menakutkan pemuda itu muncul, tetapi ketika jari Tan Yun yang tampaknya biasa mengklik tablet batu, retakan besar mulai menyebar dengan cepat dari ujung jari ke tablet. Sambil bernafas, monumen besar itu penuh dengan retakan yang mengejutkan. Ketika Tan Yun menarik kembali jarinya, monumen itu berkata, wow. Itu jatuh ke belakang. Kaki pemuda itu gemetar ketakutan, matanya melebar dan dia menatap Tan Yun, meneteskan keringat di dahinya. Namun meski begitu, dia masih menahan rasa takut di hatinya dan gemetar, kamu berani menghancurkan monumen batu di depan gerbang gunung keluargaku, kamu, siapa kamu? Tan Yun berhenti dan berkata, Huangfu Shengzong Sovereign Tan Yun. Mendengar ini, suara pemuda itu semakin bergetar, kamu. Tiba-tiba, pemuda itu berbalik menghadap jam psikis besar yang melayang di langit, berteriak, urusan patriark tidak baik. Ledakan. Suara pemuda itu tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun melambaikan tangan kanannya ke udara, dan pemuda itu mati. Siapa yang berani berlari liar di depan gerbang keluarga Kiliku? Pada saat ini, jam paranormal yang hebat sedikit bergetar, dan ada suara tua yang penuh dengan napas. Pada saat ini, seorang penatua berusia 80 tahun di alam rahasia Kili, berjongkok dan melangkah keluar dari kuil kuno Kili, matanya menunjukkan warna kemarahan. Dia melewati jam psikis di atas kuil kuno, dan gambar itu berubah, tetapi lihat, monumen batu di depan gerbang gunung telah berubah menjadi tumpukan puing. Orang ini adalah patriark klan Kili, Kilirong. Patriark, apa yang terjadi? Ya, patriark. Petik 2. Pada saat ini, lebih dari 300 orang tua terbang keluar dari aula megah di sekitar kuil kuno Kili. Di antara mereka adalah orang tua dan wanita tua. 300 orang ini semuanya adalah tetua dari klan Kili. Yang terkuat dari semua warna. Ketika banyak tetua bertanya, mereka juga melihat gambar yang dikeluarkan oleh jam psikis besar di atas. Pada saat ini, salah satu tetua tiba-tiba melebarkan matanya, menatap pemuda berjubah putih di gambar, dan berkata dengan panik, patriark, orang ini. Tanpa menunggu kata-kata, semua orang melihat pemuda tampan berjubah putih di video,
dan berkata dengan acuh tak acuh, serius. Dengan nada yang begitu besar, Master Sekte ini benar-benar menjadi liar. Bagaimana Anda bisa memperlakukan Master Sekte ini? Tuan Sekte, Kilirong menggelengkan alisnya, dan berkata kepada sesepuh yang baru saja berbalik ke samping, siapa dia? Klan, Patriark, Penatua berkata dengan wajah abu-abu, dia adalah Sekte Huang Fusein saat ini, Master Sekte Tan Yun. Itu musuh kita. Begitu dia mengatakan ini, wajah Kilirong tiba-tiba menjadi pucat, dan ketika dia memeriksa markas Tan Yun Xiu, dia terkejut menemukan bahwa dengan kekuatan 3 kali lipat dari alam eklosion, dia tidak hanya tidak dapat melihat markas Tan Yun Xiu, tetapi juga 5 kecantikan di belakang Tan Yun. Jika seorang dewi adalah seorang wanita, dia tidak bisa melihat wilayahnya. Dan 300 tetua lainnya juga pucat saat ini. Mereka juga dapat berpikir dengan jari kaki mereka bahwa Tan Yun dan kelima gadis itu tidak baik, dan mereka datang untuk membalas dendam. Apa yang terjadi dengan ayahku? Pada saat ini, seorang pemuda 5 besar dan 3 kasar, melakukan tendangan voli di depan Kilirong dan bertanya. Pinger, cepat dan biarkan leluhurmu pergi, katakan saja bahwa Tan Yun sialan ada di sini. Kilirong buru-buru berkata, itu ayah. Pemuda bernama Kiliping melompat ke langit dan menghilang ke langit. Jangan panik semuanya. Kilirong melihat kembali ke para tetua dan berkata, memang benar bahwa leluhur Patriark, yang dipromosikan ke tingkat keempat dari alam eklosion 20.000 tahun yang lalu, kini telah memasuki tingkat ke-8 dari alam eklosion. Ketika para tetua mendengar ini, ekspresi mereka terkejut. Mereka mendengar bahwa leluhur surgawi Kilirong, Kili Guchong, yang telah duduk 20.000 tahun yang lalu, tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya hidup, tetapi dia juga memasuki lapisan ke-8 alam eklosion. Kilirong memindai para tetua dan berbicara dengan sungguh-sungguh, ingat, masalah ini tidak boleh diumumkan, jika tidak, beritahu Zhongnan Xianshan dan Istana Wu Liangyu bahwa leluhur surgawi saya lebih malang. Patriark dapat yakin, bawahan mengerti. Para tetua buru-buru berbicara. Iya, Kilirong berkata dengan suara menyeringai kepada para tetua, alasan mengapa leluhur saya tidak pergi ke Zhongnan Xianshan adalah untuk menjaga klan saya tetap aman. Karena 6 orang dari Tan Yun datang ke sini tanpa mengetahui cara mati, kami akan membiarkan mereka mempertahankan hidup mereka. Kilirong mencibir di dalam hatinya setelah mentransmisikan suara. Menurut pendapatnya, 6 orang Tan Yun mati karena leluhur surgawinya sendiri. Boom! Ledakan. Pada saat ini, dengan suara keras yang memekakkan telinga, pintu rahasia Kili Secret Realm terbuka. Segera, Tan Yun dan kelima putrinya menyerbu ke alam rahasia Kili, dan melalui indera spiritual mereka, mereka dengan kuat mengunci Kilirong dan lebih dari 300 tetua sejauh 50.000 mil. Siapa patriarknya? Tan Yun berteriak dalam, bergema di langit. Tan Yun, lelaki tua itu adalah patriark, itu saja. Perasaan spiritual Kilirong terkunci pada Tan Yun, dan berteriak dengan tajam, patriark ini tidak memimpin siapapun untuk menyerang sekte suci Huang Fu Anda sudah membakar dupa pada leluhur Anda. Tanpa diduga, kamu, makhluk tak bernyawa, berani membunuh keluargaku. Kilirong berbicara dengan sangat arogan karena dia menemukan bahwa leluhur surgawinya telah terbang ke arahnya. Tiba-tiba, janggut tua yang bersahaja, muncul entah dari mana dari langit di atas Kilirong. Orang tua itu adalah leluhur Kilirong, Kili Guchong. Pada saat ini, Kili Guchong melepaskan pengetahuan spiritual yang menyelimuti 6 orang Tan Yun. Dia menemukan bahwa Shen Subing adalah lapisan ke-8 dari alam eklosion, dan Tan Yun dan Meng Yao, Xiao, Xianer, dan Yukin adalah ratu tingkat ke-7 dari alam eklosion. Di mata yang kacau, diresapi dengan keganasan 7 poin, burung pemangsa teduh 3 poin. Suaranya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, bergema melalui alam misterius Kili dengan radius 2 juta mil, apa? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Kili saya bukan siapa-siapa? Atau menurutmu dengan 5 eklosion stage 7 dan 1 eklosion stage 8 layer, mereka dapat menghancurkan keluarga Kili? 6 binatang jahat, yang memberimu keberanian untuk menantang keagungan keluarga Kiliku. Alasan mengapa nada suara Kili Guchong begitu mendominasi adalah karena dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk melompat dan menantang 9 tingkat dari 3 alam eklosion. Dalam pikirannya, 6 orang Tan Yun menghadapinya dan rentan. Jika dia mengetahui bahwa 6 orang Tan Yun dapat menghancurkan sekelompok 9 kemampuan utama di alam eklosion, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Pada saat ini,
Qi Lirong dan lebih dari 300 tetua melihat bahwa Qi Li Guchong tidak menempatkan Tan Yun 6 di mata mereka, dan mereka meluruskan dada mereka satu per satu. Semuanya bangga. Di sisi lain, Tan Yun tersenyum dan menatap Qi Li Guchong seolah melihat orang idiot. Xianer Tantai di samping Tan Yun berkata dengan dingin, "Pif tua, nada bicaramu tidak kecil, tapi aku tidak tahu apakah nada suaramu sekeras kekuatanmu." Begitu suara itu jatuh, aura 7 kali lipat dari alam bulu meledak dari tubuh Tantai Xianer Miaoman. Om, sayap cahaya suci. Segera setelah itu, dalam getaran keras dari kehampaan, sepasang sayap putih sepanjang 10 kaki muncul di belakangnya. Liku-liku pola suci emas di kedua sayap memancarkan cahaya keemasan kabur, membuatnya seperti malaikat yang turun ke dunia. Tan Yun, ada 4 kakak perempuan, orang ini diserahkan kepadaku. Suara Tantai Xianer baru saja jatuh, dia membalik tangan gioknya, memegang pedang terbang, mengipasi sayap ringan, dan menuju Qi Li Guchong, 50.000 mil jauhnya. Sambil bernapas, dia melompat 20.000 mil ke dalam kehampaan. Serahkan padamu. Kamu film gadis kecil, apa artinya menjadi orang tua? Qi Li Guchong mendengus dingin, niat membunuh berkecamuk di matanya, menderita sampai mati. Tubuh Qi Li Guchong berguling dari kekuatan guntur surga yang mempesona dan mendominasi, berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke guntur dengan cepat, melintasi langit dan menuju Tantai Xianer. Ketika Qi Li Guchong hanya berjarak 1000 mil dari Tantai Xianer, jari telunjuk dan jari tengah Qi Li Guchong bergabung dengan jari pedang, menari dengan lengan kanannya dan tiba-tiba melambai ke arah Tantai Xianer. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan radius ribuan mil runtuh, seperti lubang hitam dengan diameter 20.000 mil, menelannya dan Tantai Xianer. Di lubang besar di ruang gelap, cahaya pedang guntur sepanjang 30.000 meter dari kekuatan surga meledak dari jari-jari pedang tangan kanan Qi Li Guchong, dan momentumnya menebas ke arah Xianer Tantai. Segera, di mata Qi Lirong yang bersemangat dan lebih dari 300 tetua, mereka melihat cahaya pedang yang terang dan mendominasi, yang langsung menelan Xianer Tantai, dan tiba-tiba berkata dengan gembira. Kiri senior sangat kuat. Untuk membunuh wanita ini, hanya butuh satu pukulan. Ya. Petik 2 petik 2. Ketika para tetua sangat bersemangat, keempat putri Tan Yun dan Sen Subing tertawa. Tiba-tiba, suara horor Qi Li Guchong menyela suara pemujaan para tetua. Ah, bagaimana ini mungkin? Kamu hanya lapisan ketujuh dari alam eklosion, sangat kuat. Di lubang besar di ruang gelap, Qi Li Guchong melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tetapi melihat Xianer Tantai menghadapi 30.000 cahaya pedang menyilaukan Zhang, dia tiba-tiba menutup sayap cahaya, dan setelah menutupi kedap udara, dia bergegas ke cahaya pedang. Boom! Boom! Tiba-tiba, Tantai Xianer, yang diselimuti oleh sayap cahaya suci, meledak seperti 30.000 lampu pedang Zhang. Detik berikutnya, saat dia muncul di depan Qi Li Guchong, dia meledak menjadi kepompong dan mengembangkan sayapnya seperti kupu-kupu. Kemudian, memegang pedang dengan seberkas cahaya pedang, dia melesat menjauh dari sisi Qi Li Guchong yang tidak bisa mengelak. Ketika lubang besar di ruang gelap dengan radius ribuan mil berubah menjadi kehampaan dan langit menjadi tenang, Xianer Tantai telah menyingkirkan sayap suci yang terang dan berdiri di belakang Qi Li Guchong dengan pedang di udara. Centang untuk centang. Dia melihat ke bawah dengan dingin, Qi Lirong di bawah, pada pedang terbang di tangan Yu, setetes darah menetes ke kekosongan di sepanjang ujung pedang yang tajam. Tua. Pada saat ini, Qi Li Guchong dalam kekosongan di belakang Tantai Xianer, sebelum suara gemetar jatuh, lingkaran mata merah muncul di lehernya. Kemudian, semburan darah semakin besar, darah menyembur tipis, kepala terlepas dari leher, dan mayat tanpa kepala jatuh ke bawah. Tidak menunggu 8 janin abadi Qi Li Guchong terbang keluar dari pemenggalan, jari ramping Tantai Xianer menjentikan, dan sinar kekuatan surgawi kuno meledak, menembus kepala. Tenang, keheningan yang mematikan. Wajah Qi Lirong abu-abu seperti kematian. Di antara lebih dari 300 penatua lainnya, 30% dari mereka ketakutan dan duduk di tanah. Seperti kata pepatah, terkadang kematian bukanlah yang paling menakutkan, tetapi proses menunggu kematian adalah yang paling mudah untuk menghancurkan kehendak seseorang. Lebih dari 300 tetua, panik dan putus asa menyebar dari hati mereka, mereka tidak melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa menghadapi orang seperti Tantai Xianer, yang dapat membunuh Qi Li Guchong dengan satu pukulan, mereka tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini,
Tan Yun dan keempat putrinya terbang melintasi langit, melangkah ke udara dan berdiri di samping Xianer Tantai. Oh, Kilirong menghela nafas dalam-dalam, dan segera menatap Tan Yun, menahan penghinaan, berlutut, dan berkata dengan tulus. Sekte Master Tan, saya bingung untuk sementara waktu, jadi saya mengirim seseorang ke Huang Fu Sengsong. Itu semua salah saya. Aku di sini untuk berlutut untukmu, tolong jangan mempermalukan orang-orangku, karena aku ingin membunuh atau mengikis, semuanya terserah padamu. Aku mohon, maafkan orang-orangku. Saat dia berkata, Kilirong membenturkan kepalanya ke arah Tan Yun. Tidak sulit untuk melihat bahwa Kilirong mampu mempertimbangkan orang-orang dari klan sebelum dia meninggal, dan dia memang seorang patriark yang memenuhi syarat. Dihadapkan dengan memohon belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh, dia berkata dengan acuh tak acuh, angkat kepalamu. Saat Kilirong mengangkat kepalanya, dia merasa pusing di benaknya, dan hanya Tan Yun yang memiliki sepasang murid aneh di depan matanya. Tan Yun menampilkan murid surgawi kosmiknya, matanya berharap, Kili Ruksu, tetapi apakah Anda dari keluarga Kili? Iya, Kilirong berkata dengan ekspresi datar, dia adalah leluhurku yang hebat. Tan Yun buru-buru bertanya, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, dia pergi ke Tanah Abadi, tetapi di mana dia bisa mendapatkan pedang suci? Tidak, Kilirong menjawab. Tidak, Tan Yun sangat kecewa, melambaikan tangannya, kekuatan spiritual cahaya keemasan meledak Kilirong. Sekte Tuan Tan, maafkan aku. Lebih dari 300 penatua memohon belas kasihan. Kamu sangat energi sebelumnya, kemana kamu pergi? Tan Yun menyeringai dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Bing, bunuh. Klan Kili melakukan kejahatan terhadap Sekte Huang Fu Seinku, buru-buru bunuh mereka. .. 1 jam kemudian, Tan Yun dan kelima putrinya terbang keluar dari alam rahasia Kili. Tan Yun mendirikan kembali sebuah prasasti besar di depan gerbang gunung keluarga Kili. Tan Yun tampak serius, memegang pedang dan menulis di loh batu dengan nyaring, mereka yang menyinggung Huang Fu Sengsong saya akan membunuh tanpa ampun. Penanda tangan, Tan Yun, dan 7 juta anggota keluarga Kili tidak memiliki yang selamat. Menghadapi musuh, jangan pernah menunjukkan belas kasihan. Tan Yun tahu bahwa bersikap lunak kepada musuh adalah kejam terhadap dirinya sendiri. Itu kejam bagi puluhan juta murid Huang Fu Sengsong dan ratusan miliar orang dari 2 orang bijak. Karena jika musuh tidak terbunuh, musuh dapat membalas dengan membunuh orang-orang dari kedua orang suci. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan waktu 3 jam lagi untuk membuka gerbang batu, di pintu keluar alam rahasia, membuat gerbang alam rahasia, dan mengatur formasi pertahanan 12 naga di gerbang alam rahasia. Tujuan Tan Yun mengatur formasi pertahanan secara alami adalah untuk menunggu masa depan, setelah menenangkan benua hukuman surgawi, dan kemudian membuka terowongan waktu dan ruang dari alam rahasia Huangfu dari pegunungan Tianpu untuk mencapai alam rahasia Kili. Dengan cara ini, Huangfu Sengsong akan memiliki tanah yang diberkati lagi. Setelah menyiapkan formasi pertahanan, hari sudah larut malam, dan Tan Yun mengendarai perahu abadi dan membawa kelima putrinya menuju kedalaman pegunungan Canggu. Waktu mengalir, cepat berlalu. Setelah setengah bulan, Tan Yun mengendarai perahu abadi, bola-balik di antara puncak megah yang menembus awan, dan akhirnya terbang menuju gunung yang luar biasa. Tidak lama kemudian, Xianzu melakukan tendangan voli dan mendarat di tengah puncak gunung. Nama gunung ini adalah Gunung Sihongxian, dengan ketinggian 1,3 juta zang, setengah jalan ke atas gunung dengan awan dan kabut, cukup megah. Sihongxianshan adalah keluarga tersembunyi, gerbang keluarga Sihong. Ketika Tan Yun dan kelima putrinya menyapu perahu abadi, alis pedangnya sedikit berkerut, tetapi di bawah prasasti batu gerbang gunung, duduk bersila, seorang lelaki tua berusia 80 tahun yang bersemangat. Tan Yun melihat sekilas bahwa lelaki tua ini adalah lapisan kedua dari alam eklosion. Pria tua itu membuka matanya, menghampiri Tan Yun dan kelima putrinya, dan membungkuk dalam-dalam, Si Hong Yuan, ayah dari patriark keluarga Si Hong saat ini, telah bertemu dengan penguasa dan 5 senior. Tan Yun mengerutkan kening. Pihak lain mengaku sebagai bawahan, dan obat apa yang dijual di labu. Menyerahkan diri, atau penundaan. Mengesampingkan kebingungan, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, Si Hong Yuan, Master Sekte ini belum tua, Master Sekte ini memiliki ingatan yang baik, tetapi Master Sekte ini mengingat dengan jelas, tidak ada bawahan seperti itu dari Anda.
Berdebar, si Hong Yuan tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun dan bersujud, Tuan Sekte, saya bingung untuk sementara waktu dan memerintahkan orang untuk terlibat dalam Sekte Suci Huangfu. Pada saat itu, putra saya dan sekarang Patriark Si Hong Seng Yuan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi saya masih menempuh jalan saya sendiri. Keluarga Si Hong kami bersedia mengakui Anda sebagai tuan, tolong maafkan klan saya. Saya telah melakukan kesalahan ini. Saya bersedia menebus dosa-dosa saya. Dengan kematian, keluarga Si Hong kami tidak berpartisipasi dalam urusan kekuatan utama selama bertahun-tahun. Pada awalnya, saya yang terobsesi dengan semangat dan membuat keputusan untuk menyesalinya. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena Anda telah melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Jika keluarga Si Hong Anda benar-benar menyesal, mengapa menunggu sampai tuannya datang sebelum mengatakannya? Suzerain ini adalah orang yang akan membalas dendam untuk balas dendam, dan itu bukan pembunuh. Jika Anda mengambil inisiatif untuk pergi ke Huangfu Sengsong saya untuk meminta maaf, raja ini mungkin tidak dapat membunuh keluarga Si Hong Anda. Tapi kamu tidak. Kamu memberitahuku begitu banyak, dapatkah aku berpikir bahwa kamu melihat bahwa Huangfu Sengsongku kuat, dan kamu takut akan balas dendam dan menghancurkan Manchu, sehingga semua kesalahan terjadi pada tubuhmu. Setelah Tan Yun berbicara, matanya penuh dengan kedinginan. Setelah mendengar ini, Si Hong Yuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus, yang berdaulat, apa yang saya katakan itu benar. Ada juga Master Sekte, apakah kamu tidak melihat putraku? 7 tahun yang lalu, dia memimpin 150 tetua ke pegunungan hukuman surgawi untuk menemukanmu dan mengaku bersalah. Dan tulang tuaku khawatir kamu akan datang ke klanku, jadi aku telah duduk di depan gerbang gunung ini selama 7 tahun. Master Sekte, tolong beri pelajaranmu. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Putraku dan para tetua benar-benar menyalahkanmu. Setelah mendengarkan, Tan Yun benar-benar terkejut. Oke, Tan Yun mengamati Si Hong Yuan dan berkata dengan dingin, "Yah, raja ini bukan orang yang tidak tahu benar dan salah. Master Sekte ini telah berlatih teknik murid dan dapat mengendalikan pikiranmu. Jika kata-katamu benar, Master Sekte ini tidak hanya akan menghancurkan keluarga Si Hong, tetapi juga akan membuatmu tidak mati. Namun, kata-kata jelek ada di garis depan. Jika kamu membuat kebohongan dan mencoba menyembunyikannya dari langit, semua orang di keluarga Si Hongmu pasti akan mati." Mendengar ini, di mata Tan Yun yang tak terduga, dia melihat wajah Si Hong Yuan penuh kegembiraan, dan berkata tanpa ragu, "Terima kasih, Sekte Master, dan beri bawahanmu kesempatan untuk mereformasi dan memperbarui." Terima kasih Sekte Master karena telah memberi keluarga Si Hong lebih dari 400 kesempatan untuk 10.000 orang. Setelah itu, Tan Yun menggunakan murid Hong Mengnya. Setelah bertanya, Si Hong Yuan tidak berbohong, dan setiap kata itu benar. Setelah Tan Yun mengangkat murid surgawi Hong Mengnya, dia memandang Si Hong Yuan, yang berlutut di tanah, dan berkata, "Tuan Sekte ini penting, kamu bangun." "Terima kasih, Sekte Master, karena tidak membunuh." Si Hong Yuan meninggalkan air mata rasa terima kasih. Setelah dia bangun, dia tidak segera membuka pintu ke alam rahasia. Sebagai gantinya, dia membungkuk ke arah 5 putri Sen Subing dan berkata, "5 senior, bagaimana caranya?" Tan Yun menjawab, "Mereka adalah tunanganku." Mendengar ini, Si Hong Yuan membungkuk dalam-dalam di depan kelima wanita itu. Bawahan telah melihat 5 istri raja. Pembebasan. Kelima wanita itu tersenyum. Setelah Si Hong Yuan berbicara, tatapannya tertuju pada Zhong Wu Xiao. Dia sedikit terkejut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya. Si Hong Yuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan air mata terlihat samar di matanya yang berlumpur. Tapi air mata, di mata Tan Yun dan kelima wanita itu, adalah air mata kegembiraan yang ditumpahkan Si Hong Yuan ketika dia melihat bahwa dia bisa bertahan. Hah? Tan Yun mengerutkan kening ketika dia melihat Si Hong Yuan menatap Zhong Wu Xiao. Melihat Tan Yun sedikit tidak senang, Si Hong Yuan buru-buru membuka pintu alam rahasia dan membungkuk dan berkata, "Tolong, tolong, istri tuan." Memimpin. Tan Yun mengangguk. Bawahan patuh. Setelah Si Hong Yuan menjawab, dia dengan hormat membawa Tan Yun dan ke-6 orang itu ke alam rahasia. Setelah itu, Si Hong Yuan memimpin dan terbang menuju istana kuno Si Hong, sambil memperkenalkan situasi keluarga Si Hong kepada Tan Yun. Melalui pengantar, Tan Yun mengetahui alam rahasia Si Hong, yang menempati 5 juta li.
Ada lebih dari 500 klan nyata di alam rahasia, dan sisanya adalah murid yang menyembah keluarga Si Hong. Setelah terbang jauh selama setengah jam, ketika Tan Yun dan kelima putrinya, yang dipimpin oleh Si Hong Yuan, datang ke istana kuno Si Hong. Setelah Si Hong Yuan mengundang Tan Yun dan kelima putrinya untuk duduk, ketika mereka hendak pergi, Tan Yun berkata, omong-omong, 80.000 tahun yang lalu, apakah keluarga Si Hong Anda memiliki seseorang bernama Si Hong Rukong? Si Hong Yuan terkejut terlebih dahulu, dan kemudian dengan hormat berkata, kembalilah ke tuannya, Si Hong Rukong adalah leluhur bawahannya. Lalu dia bisa mendapatkan pedang suci dari pegunungan Tianpu. Tanya Tan Yun. Si Hong Yuan berkata dengan jujur, saya memang memiliki pedang ilahi, yang setinggi 10.000 meter, dan sekarang diabadikan di aula pedang ilahi klan kami. Master Sekte, jika Anda menginginkannya, bawahan Anda akan memberikannya kepada Anda. Tan Yunlang tersenyum dan berkata, oke. Bawa aku sekarang. Itu adalah Master Sekte. Setelah Si Hong Yuan menerima perintah, dia memimpin Tan Yun dan kelima putrinya terbang keluar dari istana kuno Si Hong. Setelah terbang 200.000 mil di kehampaan, mereka terbang di luar istana yang dibangun di atas tebing. Pada plakat di atas istana, kata-kata, Istana Pedang, tertulis. Pada prasasti batu 100 zang di luar aula, kata-kata, keluarga Si Hong adalah tempat yang paling penting, tidak peduli bagaimana pelanggar dibunuh, terukir secara sonik. Master Sekte, tunggu sebentar, dan bawahanmu akan membuka gerbang istana. Si Hong Yuan berkata, bibirnya bergerak diam-diam, dan tidak ada gerakan yang terlihat. Kemudian, gerbang istana, yang tingginya beberapa ratus meter, meledak di balik tirai cahaya kabur 10.000 meter, dan kemudian meledak. Lama dibuka. Setelah pintu istana panjang yang tertutup debu terbuka, Tan Yun tertangkap melihat pedang sebening kristal setinggi 10.000 meter dan bersinar dengan fluoresensi. Pedang besar itu tidak bergerak, tetapi ruang di sekitar pedang beriak dengan lingkaran, memancarkan atmosfer atribut ruang yang kuat. Sekilas Tan Yun mengenali bahwa pedang ini adalah pedang besar dari atribut spasialnya sendiri, Wu Hen. Si Hong Yuan melihat pedang besar yang berdiri di aula, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Sekte, Anda tidak tahu, meskipun pedang ilahi ini milik leluhur berikut dari Tanah Abadi, itu telah dibawa kembali selama lebih dari 80.000 tahun, tetapi belum mampu mengendalikannya. Meskipun ini adalah pedang suci, tetapi tidak bisa digunakan, apa gunanya? Mendengar ini, Tan Yun tersenyum kecil, kamu tidak bisa mengendalikannya, bukan berarti penguasa juga tidak bisa menggunakannya. Setelah mendengar ini, Si Hong Yuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak setuju dengan itu di dalam hatinya. Tapi kemudian, pemandangan yang terjadi menyebabkan Si Hong Yuan memicu lautan badai. Saya melihat Tan Yun melangkah maju dan berbisik, Wu Hen, Tuan telah datang menemui Anda. Setelah Tan Yun selesai berbicara, pedang ilahi Wanzang sedikit bergetar, dan kemudian menjadi tenang. Pindah, pindah. Si Hong Yuan berseru seperti hantu, Master Sekte, pedang ilahi datang ke keluarga Si Hong kami. Selama lebih dari 80.000 tahun. Itu tidak pernah bergerak. Saya tidak berharap Anda mengatakan bahwa itu benar-benar bergerak. Naik. Ketika dia terkejut, Si Hong Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Tan Yun dengan kaget, giginya bergetar dan berkata, Sekte, Master Sekte, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu? Apakah kamu, penguasa Excalibur? Tan Yun tersenyum kecil, bukan apa-apa, penguasa ini berarti aku akan menjadi tuannya di masa depan. Setelah itu, Tan Yun mengabaikan Si Hong Yuan. Dia melayang ke udara, melayang di ruang ribuan kaki, telapak tangan kanannya mengenai dadanya dengan keras, dan darah ungu tua keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tidak menunggu upaya tumpah, kesadaran spiritual Tan Yun mengendalikan upaya, membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Totem berdarah itu penuh dengan darah, perlahan-lahan menggeliat, dan ketika 4 kata darah, Hong Meng Supreme, muncul di tengah, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, menghalangi pandangan Si Hong Yuan. Pergi dengan. Saat bibir Tan Yun menggeliat, totem berdarah itu dengan cepat diserap ke dalam pedang. Tiba-tiba, Excalibur Wu Hen bergetar hebat, dan Tan Yun merasakan sensasi hubungan darah yang telah lama hilang, datang dari Excalibur seolah-olah Excalibur adalah bagian dari tubuhnya. Wen, datang ke sini. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri. Setelah tiba-tiba berubah menjadi 3 kaki 3 inci, pedang suci Tan Yun ditelan ke telapak tangan kanan Tan Yun.
Su, Ho. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, dengan postur anggun, dan dengan anggun menari pedang suci tanpa jejak. Detik berikutnya, pedang ilahi tanpa jejak berubah menjadi seberkas cahaya, yang menembus ke tengah alis Tan Yun, melayang jauh di benaknya. Pada saat ini, di kedalaman pikiran Tan Yun, total 9 pedang luar biasa ditangguhkan. Mereka adalah Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Hu Wu, Xian Chen, Feng Xiang, Lei Zhen, Wu Hen, dan Silence. Selain Excalibur Hongmeng dengan 9 pegangan, ada juga Excalibur Hongmeng. Setelah Tan Yun menyingkirkan Wu Hen, ada ekspresi harapan di murid bintangnya, dan dia berpikir dalam hati, sekarang hanya ada 2 pedang ilahi Hongmeng, dan mereka belum pulih. Salah satunya ada di alam iblis, dan yang lainnya pasti ada di keluarga Zhongwu. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, si Hong Yuan, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, memandang Tan Yun dengan kagum, menggenggam tinjunya dan berkata, Sekte Guru, benar-benar putra surga yang bangga, dia benar-benar dapat menaklukkan pedang ilahi dan pegang pedang suci, ambil. Tan Yun tersenyum, dan kekosongan menghilang begitu saja. Kemudian, dia berbalik di samping si Hong Yuan dan bertanya, apakah Anda tahu bahwa keluarga Zhongwu di pegunungan Canggu juga memiliki pedang ilahi? Iya, pasti ada. Si Hong Yuan mengertakkan gigi seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Tan Yun memandang si Hong Yuan ketika dia menyebut keluarga Zhongwu dengan tatapan kebencian, dan berkata, mengapa, keluarga si Hong Anda memiliki permusuhan dengan keluarga Zhongwu? Oh, si Hong Yuan menghela nafas dan mengangguk, ya, Raja, masalah antara keluarga bawahan dan keluarga Zhongwu adalah cerita panjang, dan itu juga keburukan keluarga si Hong kami. Oh, sulit dikatakan. Mendengar ini, Tan Yun berkata, karena itu adalah keluarga yang jelek, itu tidak boleh dipublikasikan, jadi raja ini tidak akan terlalu merepotkan. Kamu dan keluarga Zhongwu memiliki antagonisme, dan keluarga Zhongwu juga mengirim ratusan mata-mata untuk bergabung dengan Huang Fusengsong. Mengubah penguasa Jepang akan menghancurkan keluarga Zhongwu. Itu juga dianggap sebagai desahan bagi keluarga si Hongmu. Setelah mendengar ini, si Hong Yuan tampak bersemangat dan berkata, terima kasih Sekte Guru. Setelah berterima kasih kepada Anda, si Hong Yuan dengan hormat berkata, Master Sekte, bawahan Anda akan memanggil seluruh klan untuk menjaga Anda. Tidak, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, ketika saya menghancurkan keluarga Zhongwu, saya harus bergegas kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, pada saat ini, suara seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar, dan nadanya penuh dengan rasa kehilangan. Ayah, anak itu kembali. Sayang sekali dia berlari ke pegunungan hukuman surgawi dengan sia-sia. Master Sekte Tan tidak ada di Zhongmen sekarang. Tuan bertindak suyu, biarkan anak itu kembali dulu. Jika Tuan Sekte Tan kembali ke Huang Fusengsong, dia akan memberitahu Tuan Sekte Tan permintaan maaf yang tulus dari keluarga si Hong kami, dan kemudian Tuan Sekte Tan akan memutuskan. Sebelum kata-kata itu berakhir, seorang pria parubaya kekar melangkah ke istana Excalibur, suaranya tiba-tiba berhenti. Pria parubaya itu adalah Patriark si Hong Seng Yuan saat ini. Sekte Master Tan, kenapa kamu di sini? Si Hong Seng Yuan menatap Tan Yun dengan linglung. Kenapa kamu tidak diterima? Tan Yun tersenyum. Berani tidak berani. Si Hong Seng Yuan buru-buru membungkuk. Oke, tidak sopan lagi. Tan Yun berkata, sehubungan dengan keluarga si Hong, penguasa ini telah memutuskan untuk tidak menyalahkan masa lalu. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga si Hong Anda adalah afiliasi dari Huang Fusengsong saya. Karena kamu adalah patriark, maka kamu bersumpah. Mendengar ini, si Hong Seng Yuan dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk setia kepada Huang Fusengsong. Setelah diambil sumpah, si Hong Seng Yuan Yu Guang sepertinya menemukan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh ke samping, matanya tertuju pada Zhong Wuxiao. Kakak adik, si Hong Seng Yuan melebarkan matanya dan menatap Zhong Wuxiao, tidak berani percaya, kakak, kamu tidak mati. Hebat. Dan adik-adik, mengapa kamu di sini? Bagaimana keluarga Zhong Wu setuju untuk datang? Ketika Zhong Wuxiao bingung, si Hong Seng Yuan berkata dengan gembira, bagus, jika saudara kedua saya tahu bahwa Anda tidak mati, dia pasti akan ceria lagi. Terjebak. Tanpa menunggu kata-kata si Hong Seng Yuan, si Hong Yuan menamparkan wajahnya, dan berkata dengan marah, cepat. Dia bukan adik laki-laki dan perempuanmu, ini adalah tunangan raja. Dalam hati si Hong Yuan,
Ketika dia pertama kali melihat Zhong Wuxiao, dia mengira itu adalah menantunya yang tidak berdokumen, tetapi ketika dia mendengar bahwa Tan Yun mengatakan dia akan menghancurkan keluarga Zhongli, dia yakin. Wanita di depanku bukanlah menantu perempuannya. Alasan mengapa dia menamparkan si Hong Seng Yuan adalah karena dia tahu bahwa wanita di depannya yang persis sama dengan menantunya adalah tunangan Tan Yun. Dia khawatir Tan Yun akan marah karena ini, jadi dia memukuli putranya. Si Hong Seng Yuan juga tahu niat ayahnya untuk menamparkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Master Sekte, jangan marah, bawahanmu tidak memiliki arti lain. Para bawahan hanya berpikir bahwa tunanganmu dan istri tanpa dokumen saudara keduaku sangat mirip. Meskipun aku belum melihat adik-adikku selama lebih dari 90 tahun, dalam ingatan bawahanku, adik-adikku benar-benar terlihat persis seperti tunanganmu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, aku tidak marah, aku hanya ingin tahu, apakah adikmu terlihat persis seperti Xiao. Pada saat ini, Zhong Wuxiao, Su Bing, Yu Qin, Meng Yao, dan Xianer juga cukup penasaran. Iya, Sekte Master, jangan percaya padaku. Si Hong Seng Yuan melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara, dan kekuatan spiritualnya memadatkan gambar dalam kehampaan. Dalam gambar, seorang pemuda tampan dan seorang gadis muda dengan gaun putih berdiri berdampingan seperti gadis emas. Gadis dengan rok putih dan Zhong Wuxiao terlihat sangat mirip. Jika Anda harus mengatakannya secara berbeda, itu adalah wanita dalam gaun putih dalam gambar memori. Setiap gerakannya menafsirkan apa artinya menjadi seorang wanita, lembut dan elegan. Ini benar-benar mirip denganku. Mata indah Zhong Wuxiao melebar, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Yah, memang sangat mirip. Tan Yun dan keempat gadis itu mengangguk setuju. Si Hong Seng Yuan berkata, berdaulat, pria ini adalah adik kedua dari bawahannya, si Hong Seng Tian. Nama wanita itu adalah Zhong Wuan, dan dia adalah putri dari keluarga Zhong Wu. Zhong Wuan, Zhong Wuxiao, mereka hampir sama panjangnya dan memiliki nama keluarga yang sama. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, memandang si Hong Seng Yuan, dan bertanya, oh, benar, keluarga Zhong Wu memiliki berapa dolar? Zhong Wuxiao jelas menebak bahwa Tan Yun curiga bahwa keluarga Zhong Wu terkait dengan pengalaman hidupnya sendiri, dan ada juga ekspresi harapan di matanya yang indah. Si Hong Seng Yuan membenarkan, hanya ada satu putri dari adik-adikku. Apa kamu yakin? Tan Yun berpikir sambil berpikir. Bawahan yakin. Si Hong Seng Yuan berkata dengan jujur. Tan Yun mengerutkan kening, kalau begitu aku bertanya padamu, apakah Zhong Wuan pernah hamil? Seharusnya tidak. Si Hong Seng Yuan mengingat. Jika Anda memilikinya, Anda memilikinya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak memilikinya. Apa yang harus Anda katakan? Tan Yun menatap si Hong Seng Yuan. Si Hong Seng Yuan ragu-ragu untuk berbicara, dan sepertinya menatap si Hong Yuan dengan tidak bisa dijelaskan. Oh, si Hong Yuan menghela nafas, Master Sekte, masalah ini terkait dengan keburukan keluarga si Hong kita. Karena Master Sekte bertanya tentang ini, biarkan bawahan berbicara. Setelah itu, si Hong Yuan jatuh ke dalam ingatan yang panjang dan berkata dengan hati yang berat, masalah ini harus dimulai ketika leluhur saya mendapatkan pedang ilahi. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, keluarga Si Hong dan keluarga Zhong Wu kami selalu menjadi kenalan keluarga. Semua orang di seluruh pegunungan Canggu tahu ini. Tapi karena leluhur dan pendahulu keluarga Zhong Wu telah hidup selamanya, dan setelah kembali dari pegunungan hukuman surgawi, leluhurku dan Zhong Wu telah hidup selamanya, dan mereka mengalihkan pandangan mereka kembali menjadi musuh karena ingin mendapatkan pedang itu, tangan satu sama lain. Sejak itu, dua keluarga besar menjadi tidak cocok satu sama lain, dan seiring waktu mereka menjadi musuh. Lebih dari 300 tahun yang lalu, keluarga Si Hong kami keluar dari seorang jenius yang langka dalam 10.000 tahun. Dia adalah putra kedua saya, Seng Tian. Saat itu, Seng Tian baru berusia 30 tahun dan sudah berada di ranah kerajaan. Kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Dan putri jam keluargaku bahkan lebih menakjubkan. Meskipun ini hanya tahun kapulaga, dia sudah memasuki ranah pemurnian jiwa. Kemudian, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Putra muda saya sebenarnya memiliki perasaan dengan putri keluarga musuh Zhong Wu. Bawahan mengambil ketulusan penuh dan pergi ke keluarga Zhong Wu untuk melamar putra mereka. Namun,
bawahan itu tersapu oleh keluarga Zhongwu. Setelah bawahan kembali, dia sangat marah, sehingga putra saya tidak diizinkan untuk berhubungan dengan Zhongwuan lagi. Dan keluarga Zhongwu juga ingin Zhongwuan putus dengan Seng Tian. Dengan cara ini, semuanya akhirnya damai, tetapi setelah setahun, keluarga Zhongwu menyetujui pernikahan Zhongwuan dengan keluarga Sihong kami, tetapi premisnya adalah untuk memberikan keluarga Zhongwu pedang klan kami sebagai hadiah pertunangan. Petik 2. Berbicara tentang ini, Si Hong Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, agar putranya bahagia, dia akhirnya setuju. Kemudian Seng Tian dan Waner bertunangan dengan sukses, siap menikah di lain hari. Pada hari pertunangan, bawahan menyerahkan pedang ajaib kepada keluarga Zhongwu, tetapi Patriark Zhongwu baru saja kembali ke klan dengan pedang ajaib dan dia menyesalinya. Bawahan sudah lama curiga bahwa keluarga Zhongwu akan kembali, jadi bawahan tetap membantu dan Excalibur yang dikirim palsu. Bawahan adalah master peri tingkat tinggi, dan pedang ilahi itu adalah bawahan, dan dia telah menciptakan pedang terbang peri tingkat tinggi yang persis sama dengan pedang ilahi. Tentu saja, bawahan memutuskan pada saat itu. Jika keluarga Zhongwu benar-benar menikahi Waner dengan putraku, bawahan akan benar-benar memberikannya kepada keluarga Zhongwu. Pada titik ini, mata Si Hong Yuan kesepian dan berkata, sejak itu, pernikahan telah gagal, dan Seng Tian tidak pernah pulih, dan Seng Tian telah tinggal di tempat dia dan Waner pertama kali bertemu. Tidak ada gunanya membujuk bawahan, oh, anakku, seorang jenius yang dulu berada di pegunungan Canggu, telah dekaden sejak saat itu. Tapi bawahan tidak menyalahkannya, karena dia terlalu mencintai Waner. Bawahan juga tidak membenci Waner, karena dia anak yang baik. Untuk bersama Seng Tian, dia berulang kali memaksa Patriark Zhongwu sampai mati dan akhirnya dikurung di keluarga Zhongwu. Menghitung waktu sekarang, dia telah dikurung selama ratusan tahun, dan aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah itu, Si Hong Yuan meneteskan air mata penyesalan. Jadi Tuan, Waner tidak menikah dengan Seng Tian, jadi Seng Yuan berkata bahwa Waner seharusnya tidak memiliki anak perempuan. Mendengar ini, Zhongwu Xiao memandang Si Tu Yuan, mengerutkan bibirnya dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya, kapan Zhongwuan dan Si Hong Seng Tian saling mengagumi? Si Hong Yuan berpikir sejenak dan berkata, jika bawahannya ingat dengan benar, itu seharusnya 106 tahun yang lalu. 106 tahun. Zhongwu Xiaoxiang mengepalkan tinjunya, dan berpikir diam-diam, usia saya yang sebenarnya tahun ini adalah 105 tahun. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, tangan kanan Zhongwu Xiao sedikit gemetar, dan dari leher batu giok dia mengangkat liontin batu giok berbentuk phoenix dengan tubuh kristal berwarna merah darah. Liontin giok terlihat jelas, diukir dengan kata, Zhongwu. Kamu selalu melihatnya, bisakah kamu menyangkal liontin batu giok ini? Zhongwu Xiao berkata dengan lembut. Aku belum pernah melihatnya. Ketika Si Hong Yuan mengerutkan kening, Si Hong Seng Yuan di sampingnya tiba-tiba berseru, Blood Phoenix Immortal Jade. Liontin giok ini dibuat oleh saudara keduaku sendiri. Untuk adik-adik, Sekte Master, bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Begitu kata-kata ini keluar, Tan Yun terkejut. Mungkinkah Xiao adalah putri Si Hong Seng Tian? Dan Si Hong Seng Yuan adalah paman Xiao. Si Hong Yuan adalah kakek Xiao. Pada saat ini, tidak hanya Tan Yun yang berpikir seperti ini, tetapi Su Bing, Yu Qin, Meng Ying, Xianer, termasuk Zhongwu Xiao, mau tidak mau berpikir begitu. Di sisi lain, Si Hong Yuan menatap Zhongwu Xiao, tubuh lamanya bergetar hebat, dan matanya menatap Zhongwu Xiao, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang lain sudah tua, tapi tidak bodoh. Dia menduga bahwa Xiao di depannya kemungkinan besar adalah cucunya sendiri. Mengandung kegembiraan di hatinya, Si Hong Yuan. Gemetar, Nyonya Sekte Master, dari mana liontin giok Anda berasal? Mata Zhongwu Xiao penuh dengan kesepian, dan dia berkata dengan jujur, saya adalah bayi terlantar yang ditinggalkan di pegunungan Tianpu. Kemudian, ayah dan ibu angkat saya menjemput saya dari sarang serigala dan membesarkan saya. Ayah dan ibu angkat saya memberitahu saya bahwa liontin batu giok ini tergantung di leher saya ketika saya mengambilnya. Ayah angkat melihat bahwa liontin batu giok itu diukir dengan nama keluarga Zhongwu, jadi dia menamaiku Zhongwu Xiao. Setelah mendengar ini, Si Hong Yuan bertanya, Nyonya Suzerain, berapa usia Anda tahun ini? Saya sebenarnya berusia 105 tahun. Setelah Zhongwu Xiao berkata, sebelum Si Hong Yuan bisa berbicara,
Si Hong Seng Yuan terkejut dan bersemangat, menurut perhitungan waktu, Anda mungkin keponakan saya, Nyonya. Zhong Wuxiao menggigit bibir bawahnya dan berbisik, apakah liontin batu giok ini benar-benar diukir oleh tuan kedua dari bangsawan itu? Iya, si Hong Seng Yuan menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan berkata, Tuan Sekte, dan istri Tuan Sekte, bawahan Anda akan membawa Anda untuk melihat saudara kedua saya dan membiarkan dia memverifikasi asal-usul giok abadi Phoenix Darah. Oke, kepala Zhong Wuxiao agak berantakan saat ini, dia menatap Tan Yun dan melemparkan pandangan bertanya. Tan Yun melangkah maju dan meraih tangan Zhong Wuxiao, memandang si Hong Seng Yuan, dan berkata, Oke, saya punya pekerjaan. Setelah itu, si Hong Yuan, Tan Yun, dan 5 wanita mengikuti si Hong Seng Yuan dan terbang keluar dari alam rahasia Si Hong. Di pegunungan timur alam rahasia Si Hong, ada sebuah danau gunung. Danau berkilauan dengan air biru, ribuan bunga mekar di pantai, dan pohon willow tertiup angin. Seluruh pemandangannya seperti surga. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tanah suci di hati si Hong Seng Tian, dan itu adalah rezekinya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah brokat berhenti di tepi danau dengan tatapan bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, angin masih ada, bunga-bunga bermekaran, air biru bergolak, tetapi kamu tidak berada di dekatku, samping. Waner, katamu 100 tahun yang lalu, biarkan aku menunggumu di sini, biarkan aku menunggu selamanya, berapa lama kamu akan datang. Pria parubaya di Jinpao memiliki cinta yang dalam di matanya. Zhong Wuan memintanya untuk menunggunya di tempat dia pertama kali bertemu, dan dia berkata dia pasti akan kembali. Namun, 100 tahun telah berlalu, dan dia tidak pernah datang. Dia hanya menunggu dengan bodoh seperti itu. Dia tidak pergi dari sini selama 100 tahun. Dia takut setelah dia pergi, dia akan sedih dan kecewa karena dia tidak akan melihatnya. Dia juga berpikir untuk membiarkan ayahnya memimpin seseorang untuk secara paksa menyerang keluarga Zhong Wu dan merebutnya. Tetapi dia tidak pernah melakukannya, karena dia tahu bahwa dia sangat mencintai seorang wanita dan sangat mencintai keluarganya. Jika Anda membiarkan keluarga Anda menyerang keluarga Zhong Wu, itu pasti akan menghancurkan hatinya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa keluarga Zhong Wu dan keluarganya sendiri seimbang, dan dia tidak dapat mengabaikan kelangsungan hidup keluarga demi cinta pribadi anak-anaknya. Dia selalu sangat percaya bahwa karena dia membiarkan dirinya menunggu di sini selamanya, maka dia pasti akan datang dan bersatu kembali dengannya. Cinta semakin dalam kepada si idiot, tergila-gila, dia rela menyerahkan segalanya untuknya, dan bahkan menyerahkan posisi tuan muda yang awalnya miliknya, dan memberikannya kepada kakak laki-laki. Antara langit dan bumi, dia bisa menyerahkan segalanya kecuali dia. Kakak kedua, seseorang ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar di telinganya, mengganggu pikiran si Hong Seng Tian, dia perlahan berbalik setelah merasakan embusan angin di belakangnya. Saat dia melihat Zhong Wuxiao, matanya yang semula mati tiba-tiba melepaskan kehidupan. Waner, kamu akhirnya di sini. Setelah berbicara, si Hong Seng Tian menggelengkan kepalanya, kamu bukan Waner, apa yang kamu lakukan? Segera, si Hong Seng Tian memandang si Hong Seng Yuan dengan dingin, saudaraku, sudah berapa kali saya katakan, jangan bawa orang asing ke sini lagi, mengapa Anda membawa orang luar ke sini? Tianer, dia seharusnya tidak menjadi orang luar. Si Hong Yuan memandang si Hong Seng Tian dengan sedih, oh, ini adalah guru sekte Huangfu Seng Song Tan Yun, kelimanya adalah tunangan dari guru sekte Tan. Si Hong Yuan memandang Zhong Wuxiao dan berkata, Tianer, dia memiliki token di tangannya. Kakak laki-lakimu mengatakan itu darimu, jadi dia datang kepadamu untuk konfirmasi ayahnya. Pada saat ini, pupil Tan Yun sedikit menyusut, dan dia menemukan bahwa Si Yao memiliki gambar 3 bagian dari si Hong Seng Tian. Tan Yun hampir yakin bahwa ini adalah ayah mertuanya, ayah biologis Si Yao. Pada saat ini, Zhong Wuxiao mengambil liontin giok dari lehernya dan datang ke si Hong Yuan. Tanpa menunggu dia berbicara, mata si Hong Seng Tian berbinar. Dia dengan gemetar mengambil liontin giok dari Zhong Wuxiao, matanya dipenuhi kepanikan, aku memberikan liontin giok Phoenix Darah kepada Waner. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Waner bilang dia akan memakainya sepanjang waktu. Mungkinkah dia tidak lagi hidup? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, si Hong Seng Tian memuntahkan 3 suap darah berturut-turut dan jatuh di belakangnya.
Apakah kamu baik-baik saja? Zhong Wuxiao panik, dan ketika dia melangkah maju untuk mendukung si Hong Sengtian, dia sudah dalam keadaan koma. Tan Yun maju selangkah, memeriksa tubuhnya, dan menghiburnya, "Xiao, jangan khawatir, dia terlalu sedih dan akan bangun sebentar lagi." Iya, sementara Zhong Wuxiao sedang berbicara, si Hong Sengyuan datang ke sisi Zhong Wuxiao, mengambil si Hong Sengtian dari tangannya, dan berkata, "Nyonya Sekte Master, bawahan yang berani, tolong bersamaku." Kakak kedua akan mencoba untuk mengaku dengan setetes darah. Zhong Wuxiao menggigit bibir merahnya dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Tan Yun mengambil setetes darah yang baru saja disemprotkan dari si Hong Sengtian dan menjatuhkannya ke danau. "Xiao, mari kita mulai." Tan Yun memandang Zhong Wuxiao yang datang ke danau, dan berkata dengan lembut. "Iya." Zhong Wuxiao membalik tangannya, dan pedang terbang muncul dari udara tipis. Setelah pisau tajam memotong ujung jari telunjuk, darah perlahan meluap. Kutu. Setelah setetes darah menetes dari ujung jari Xiao ke dalam danau, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, darahnya dan darah si Hong Sengtian mulai menyatu. Setelah 3 napas, mereka sepenuhnya terintegrasi bersama. Cucu perempuanku yang tua." Si Hong Yuan tiba-tiba menangis, dan berjalan dengan gemetar menuju Zhong Wuxiao. "Tuan, Tuan." Setelah Zhong Wuxiao mencoba mengucapkan 2 kata ini, air mata mengaburkan penglihatannya, dan perlahan berlutut di depan si Hong Yuan, tersedak dan berkata, "Cucu Xiao, saya telah melihat kakek. Anak baik, bangun." Setelah si Hong Yuan menangis kegirangan dan membantu Zhong Wuxiao mendekati si Hong Seng Yuan dan berkata, "Keponakanku telah melihat paman." "Iya, ternyata saudara laki-laki kedua memiliki seorang ratu. Ini adalah berita bagus untuk keluarga si Hong kita." Si Hong Seng Yuan berkata dengan penuh semangat dan terus berkata baik-baik saja. Pertama-tama, dia dengan tulus bersemangat untuk saudara laki-lakinya yang kedua memiliki keturunan. Kedua, dia tahu bahwa identitas Zhong Wuxiao adalah tunangan Kaisar Huangfu Shengzong saat ini.